Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, alhamdulillah ya sehat ya. Baiklah, kita mulai saja ya sesi perkuliahan kita. Baik, Pak. Oke, saya izin share screen. Apakah screen saya terlihat dengan jelas, teman-teman mahasiswa? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan detik ini ya, hari ini, detik ini, saat ini masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk menuntut ilmu, kesempatan untuk bertemu kembali walaupun masih secara daring, dan juga kesempatan untuk melakukan kegiatan rutin kita di setiap hari Senin pagi ya, jam 10.20 sampai dengan jam 12, yaitu kegiatan belajar mengajar. Selawat dan salam juga tercurah kepada Rasulullah SAW, uswatun hasanah kita yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang, sehingga kita menikmatinya ya seperti sekarang ini. Juga tercurah juga kepada keluarga beliau, para sahabat ya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di secara daring hari ini, di sesi perkuliahan hari ini, sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman mahasiswa semua, hari ini adalah sesi ke-10 di pertemuan kegiatan perkuliahan kita. Seperti biasa, visi dan misi dari program studi bahasa Indonesia yang selalu saya sertakan di setiap slide ya, slide materi. Juga sistem penilaian ya, komponen penilaian untuk mata kuliah TIK ini. Nah, di pertemuan 10 ini kita akan mendiskusikan ya, atau membahas yang namanya manajer referensi ya. Oke, terkait manajer referensi. Jadi goals-nya ya, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta dapat menjelaskan apa itu manajer referensi, lalu hubungan antara karya ilmiah dengan manajer referensi, dan sejarah manajer referensi, dan juga salah satu tools di dalam untuk melakukan manajer referensi, yaitu ada namanya nanti Mendeley. Baik. Ayat untuk muhasabah hari ini dari Quran surat An-Nahl ayat 78 ya. Jadi kita dilahirkan ya dari perut ibu kita ini dalam keadaan tidak mempunyai ilmu ya. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita masing-masing dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Oleh karena itu kita diberikan oleh Allah pendengaran ya, pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani agar kita bisa melakukan syukur kepada Allah ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar ya, mendapatkan ilmu, lalu kita mensyukuri ilmu itu. Baik, manajer referensi.
hubungannya dengan yang kita pelajari dengan Word ya, masih dengan Word. Jadi ini adalah merupakan siklus dari sebuah karya ilmiah gitu ya, karya ilmiah. Ini siklusnya berulang. Jadi ada identifikasi informasi ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu karya ilmiah, kita mengidentifikasi informasi tersebut ya. Lalu kita melakukan penelusuran informasi ya, melakukan penelusuran informasi ya. Dan juga kita mengevaluasi apakah informasi yang kita dapatkan ya setelah kita telusuri, informasi yang kita dapatkan apakah informasinya valid atau tidak ya. Setelah kita mengevaluasi informasi, kita membuat sebuah sintesa informasi atau analisis awal gitu ya, analisis awal terkait informasi tersebut, lalu kita mengkomunikasikannya, entah itu mengkomunikasinya dengan teman sejawat atau ke dosen pembimbing misalnya ya, atau ke expert ya, dan lain sebagainya ya, sehingga nantinya itu menjadi sesuatu yang memang valid gitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kembali lagi, jadi situsnya berulang ya. Nah, kalau di dalam karya ilmiah ya, ada yang namanya FIL atau terkait penelusurannya ya, ada yang namanya akurat, valid, dan relevan. Tentunya semuanya atau informasi-informasi yang kita dapatkan tersebut, apabila kita ingin jadikan sebuah karya ilmiah, itu harus akurat ya, harus akurat informasinya. Makanya tadi ada siklus penciptaan sebuah karya ilmiah yang seperti yang tadi. Lalu informasi yang kita dapatkan harus yang berupa informasi yang valid, benar gitu ya, harus sesuatu yang benar, bisa dipertanggungjawabkan, dan yang tidak kalah pentingnya informasinya relevan. Relevan dengan apa? Dengan bidang yang kita geluti gitu ya, atau yang kita bidang yang kita suka gitu ya, atau sesuai dengan bidang keahlian kita ya, relevan gitu, terkait ya. Nah, untuk karya ilmiah ya, sesuatu itu bisa disebut karya ilmiah kalau dia merupakan sebuah tulisan akademik, bukan karangan novel gitu ya, cerita-cerita mengarang ya, dan lain sebagainya. Jadi dia berupa tulisan akademik ya, akademik yang menyangkut tentang akademik. Lalu dia menampilkan fakta ya, bukan fiksi ya. Terus ada datanya. Ya, ada datanya ya. Datanya tentunya tadi terkait penelusuran AVR ya, ada datanya akurat, valid, dan relevan. Lalu ada kutipan. Nah, biasanya di karya ilmiah ada kutipannya ya, karena nggak semuanya karya ilmiah itu berdasarkan dari hasil pemikiran kita sendiri ya. Ada juga yang dari pemikiran orang lain. Tapi ingat, kalau itu berasal dari pemikiran orang lain, maka itu harus dikutip atau disitasi. Nah, untuk kutipan ini di sebuah karya ilmiah itu dibatasi hanya boleh 10 sampai dengan 25% ya dari overall-nya. Gitu. Ini biasanya juga nanti dicek ya, kalau misalnya teman-teman nanti membuat sebuah skripsi atau penelitian, itu biasanya nanti sebelum maju sidang skripsi, itu akan dicek apakah ini skripsinya ada kemiripan ya dengan seluruh skripsi yang ada di dunia ini dengan menggunakan perangkat lunak, tools ya, dengan menggunakan tools perangkat lunak. Namanya biasanya sih yang dicek kalau UHAMKA pakai ya, yang UHAMKA gunakan itu namanya Turnitin ya, Turnitin. Dan Turnitin juga sudah digunakan oleh seluruh kampus di Indonesia gitu ya. Jadi dicek. Dan itu tidak boleh lebih dari 25% similaritasnya. Oke. Terus ada jumlah catatan kaki ya, atau sitasi ya. Nah, ketika kita mensitasi sebuah kutipan di dalam sebuah karya tulis, itu nanti di daftar pustakanya atau di bagian bibliografinya itu jumlahnya harus sama dengan yang kita sitasi.
Misalnya kita mensitasi ada 5 karya, 5 referensi, entah itu dari jurnal, proceeding, atau maupun dari buku. Jumlahnya ada 5 di karya ilmiah kita. Nah, nanti di daftar pustakanya juga itu sebaiknya ada 5 juga ya, jadi jangan berkurang. Oleh karena itu, ini menggunakan tools ya, jangan manual, diketik manual, nanti nggak sama ya jumlahnya. Terus juga tidak boleh ada kesalahan nama. Nama dari siapa? Nama dari si pembuat karya ilmiah tersebut ya. Nama orang yang menulisnya. Ya, terus ada penerbitnya, ada URL ya, terus biasanya ada DOI-nya atau Digital Object Identifier ya, karena sekarang lebih banyak objek-objek digital ya. Maksudnya tulisannya, kalau karya ilmiah itu tulisannya di submit di jurnal atau proceeding itu diberikan DOI atau Digital Object Identifier dan lain sebagainya ya. Jadi tidak hanya link saja. Nah, oleh karena itu kita kesulitan kalau misalnya kita melakukan ini semua secara manual ya. Oleh karenanya tadi disarankan menggunakan tools. Baik, nah tadi ada yang ngomongin jurnal kan. Nah, jurnal juga ini punya standar ya. Jadi karya ilmiah itu tidak harus buku ya, tidak harus buku, ada juga jurnal. Ada juga skripsi, ada juga tesis, ada juga disertasi kalau S3. Ada proceeding, ya banyak sekali tuh karya ilmiah gitu ya. Ada laporan penelitian dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin jurnal ya, karena nanti akan lebih sering bersentuhan dengan jurnal teman-teman mahasiswa di semester berikutnya ya. Jurnal standarnya punya struktur ya. Yang standar sekali ada 6 ini ya. Yang pertama adalah abstrak ya. Abstrak dari sebuah jurnal. Dan biasanya ini kalau kita ngomongin jurnal, proceeding dan karya ilmiah lainnya, nanti juga akan ketemu lagi di mata kuliah berikutnya adalah metodologi penelitian atau tata tulis ilmiah gitu ya biasanya ya. Nanti teman-teman akan ketemu lagi ya. Saya mengoverview saja sedikit. Di standar jurnal ya ada abstrak yang paling pertama. Abstrak itu apa sih? Abstrak merupakan ringkasan ya, ringkasan yang terdiri dari tujuan, metode, hasil dan simpulan ya. Jadi abstrak itu ringkasan ya, ringkasan dari tulisan kita. Ya, misalnya teman-teman membuat sebuah skripsi misalnya. Skripsinya mau dibuat abstraknya gitu ya. Jadi abstrak ini nggak selalu ada di jurnal, ada juga di skripsi ya, ada juga di proceeding ya. Nah, kalau misalnya skripsi teman-teman mau dibuat abstraknya, nah itu biasanya terdiri abstrak itu ada tujuan, metode, hasil dan simpulan. Dan abstrak ini biasanya juga ya standarnya tidak lebih dari 150 kata. Ya, tidak lebih dari 150 kata. Kalau lebih sedikit pun ya masih ditolerir lah gitu ya. Nah, itu tadi terkait abstrak. Ya, ini adalah contoh jurnal ya. Ini ada abstrak nih, bagian yang pertamanya nih abstrak. Ya, dan ini tidak lebih dari 150 kata seharusnya ya. Oke, ini ya. Jadi kalau misalnya kita blok ya abstraknya ini ya, terus di sini ada nih di Word ini ada keseluruhannya ya, keseluruhannya ini ada 3004 kata gitu ya. Ada 3004 kata di jurnal ini dan yang saya blok itu hanya 145 kata ya. Jadi abstrak yang baik itu tidak lebih dari 150 kata ya. Dan jangan kurang dari 130 ya sebaiknya ya. Karena terlalu sedikit juga kurang ideal ya. Ini contoh abstrak di sebuah jurnal ya. Terus ada setelah abstrak itu ada pendahuluan atau introduction ya. Jadi sama semua ya yang namanya diciptakan oleh manusia ya, diciptakan oleh manusia itu semuanya ada pendahuluannya gitu ya. Karena nggak tiba-tiba sesuatu itu ada aja gitu ya. Jadi ada pendahuluannya. Sama film juga ada tuh pendahuluannya atau prolognya gitu kan ya. Atau mukadimah gitu ya, mukadimahnya. Apalagi puisi juga ada bagian pendahuluannya ya, prolognya. Ya macam-macam lah gitu ya.
Nah, jurnal juga punya pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan deskripsi dari latar belakang kita, deskripsi dari tujuannya, dan juga deskripsi dari masalah penelitian. Memang kalau kita ngomongin jurnal ini nanti identik dengan penelitian ya. Contoh ini adalah introduction-nya ya, atau pendahuluannya gitu ya. Nah, ini pendahuluan sih tidak ada harus berapa kata gitu ya. Yang penting dia mendeskripsikan latar belakang, tujuan, dan masalah dari penelitian ya. Jadi tidak belum hasil dan belum kesimpulan gitu ya, belum hasil dan belum kesimpulan kalau pendahuluan ya. Oke, terus ada metode atau metode. Nah, karena tadi yang saya sampaikan, jurnal ini selalu identik dengan penelitian, oleh karena itu ada metodenya. Nah, kalau orang melakukan penelitian ini beda-beda metodenya ya. Sama orang juga gitu, melakukan sesuatu kebiasaan atau kegiatan tuh punya metode yang berbeda-beda ya. Ada yang contohnya misalnya di sebuah ujian atau UTS misalnya gitu. Orang mengerjakan esai ya, ada yang lebih senang menggunakan metodenya mengerjakan yang lebih mudah terlebih dahulu gitu ya. Ada yang senangnya menggunakan metode berurut ya, jadi dia nomor 1, terus nomor 2 dikerjakan, nomor 3 gitu ya, berurut. Ada juga yang punya metodenya yang lebih susah dulu gitu ya, misalnya yang paling susah dulu dikerjakan ya. Terus ada lagi mungkin yang punya metode yang nunggu share dari teman gitu ya, dan lain sebagainya deh, jangan ya, nggak penting. Baik, setelah metode ada hasil atau result ya. Nah, ini hasil penelitian ini kita boleh menambahkan baik itu gambar ya, ada tabel, grafik, bagan ya, cerita-cerita analisisnya ya boleh ya, atau deskripsi analisisnya boleh ya. Jadi ada hasil dari sebuah penelitian ya. Tadi ada metode ya. Jadi setelah pendahuluan gitu teman-teman. Ya, ini ada metode ya, ada metode. Ya, ada metode, terus ada metode dan ada hasil. Nah, ini ya hasil dan pembahasan ya di sebuah jurnal. Oke, ya. Jadi struktur jurnal ya, dan ini yang saya gunakan sebagai contoh ini adalah jurnal yang saya buat di tahun ini ya, September, dengan mahasiswa saya nih. Oke, jadi itu tadi. Terus ada discussion-nya ini biasa setelah hasil ya. Jadi ada hasil ya, atau kesimpulan tadi tabel, grafik ya, dan cerita tentang analisisnya. Terus ada discussion. Nah, discussion ada juga beda-beda. Ada yang menyebutnya conclusion ya, atau kesimpulan ya, boleh ya. Jadi intinya adalah kesimpulannya gitu ya, ringkas hasilnya apa gitu, hasil dari penelitiannya ya. Tapi kesimpulannya ya, kalau tadi ini pembahasan secara detail ya, hasil atau result ini. Tapi kalau discussion, hasil dari penelitian tapi dibuat secara ringkas ya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka atau bibliografi ya. Jadi di sini ada hasil pembahasan, terus ada kesimpulan ya, ada kesimpulannya, dan ada daftar pustaka ya, atau ada juga yang menyebut referensi, ada yang menyebut bibliografi ya. Nah, ini adalah daftar pustaka. Nah, untuk di sini jurnal punya standar juga yang berbeda-beda terkait referensi ya. Jadi nanti ada tipe-tipenya ya, ada tipe-tipenya, ada yang tipenya APA, ada yang tipenya IEEE ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan hari ini. Baik, tadi itu sekilas saja ya, karena nanti teman-teman akan ketemu lagi dengan mata kuliah tata ilmiah, dan ini akan dibahas habis ya di di kupas tuntas nanti di mata kuliah tata tulis ilmiah ya, atau metodologi penelitian gitu. Oke, baik. Nah, sekarang sejarah dari manajer referensi ya. Jadi definisi dari manajer referensi adalah merupakan alat bantu pencarian ya. Jadi ini merupakan sebuah alat ya, alat bantu kita atau tools untuk pencarian ya, pencarian, penyimpanan, dan penulisan di dalam kita membuat sebuah karya ilmiah
Ya, tadi ada pencarian, penyimpanan, dan penulisan. Pencarian apa? Yaitu untuk mencari literatur yang relevan, ya, literatur atau sumber-sumber yang kita ingin jadikan sebuah referensi, ya, dan tentunya ini referensi yang terkait, ya, dengan sebuah karya ilmiah yang ingin kita tulis. Lalu untuk melakukan penyimpanan atau menyimpan referensi tersebut, ya, dan informasi dari referensi tersebut, ya. Lalu penulisan, ya. Nah, tadi karena di dalam kita menulis daftar pustaka itu ada format standar internasionalnya, ya, maka tentunya dengan adanya standar internasional itu kita nggak bisa sembarangan. Misalnya harus nama penulisnya dulu yang ditulis, atau harus nama jurnalnya dulu atau nama bukunya dulu yang ditulis, atau tahunnya dulu. Itu nggak bisa sembarangan, ya, karena ada standar internasionalnya, ya. Oke. Ya, dan oleh karena itu kita menggunakan tools referensi, ya, agar kita tinggal memilih format yang memang kita akan gunakan, sehingga itu sudah rapih gitu, ya, sudah rapih, kita nggak perlu harus hafal formatnya, ya. Nah, untuk format standar internasional yang paling umum, ya, yang lebih banyak digunakan di dunia, ya, saat ini adalah APA atau IEEE, ya. APA ini biasanya lebih ke karya ilmiah yang memang dia bidangnya adalah bidang-bidang humaniora, ya, bahasa, psikologi, ya, humaniora lah, ya, pendidikan, ya. Kalau IEEE lebih ke ini adalah format untuk citasi di bidang teknik, ya, misalnya teknik-teknik, ya, pada umumnya, ya. Nah, pada zaman dulu, ya, manajemen referensi ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit, ya, sehingga menjadi membosankan, dan dia membutuhkan banyak waktu, ya, tadi karena kita harus hafal formatnya. Terus kita harus ketika misalnya kita mau kutip, kita harus samain dari atasnya, ya. Misalnya kita mau kutip bukunya Yusba Dudu misalnya. Nah, di daftar pustakanya juga kita tuliskan juga Yusba Dudu, ya. Jadi itu memakan banyak waktu, ya, karena pada waktu dulu manajemen referensi ini dilakukan secara manual, ya, Setelah itu, setelah referensinya digunakan, itu dicatat di sebuah buku catatan, ya, atau kartu indeks, gitu, ya. Jadi diberikan indeks, misalnya nih A, gitu, ya, dan disimpan di dalam kotak, ya. Jadi ini memang membutuhkan penyimpanan yang lebih, gitu, ya, di dalam sebuah organisasi, ya. Jadi karena dilakukan secara manual, ya. Oke. Nah, tentunya juga dulu banyak peneliti-peneliti yang ketika dia melakukan sitasi, gitu, ya, mensitasi sebuah sumber referensi itu bisa puluhan atau bahkan ratusan, ya. Oleh karena itu nih memakan cukup banyak tempat dan waktu, gitu, ya. Nah, itu dulu. Sekarang sudah banyak pilihan perangkat lunaknya, ada toolsnya, ya. Sebuah perangkat lunak kita dimudahkan, ya, khususnya perangkat lunak yang memang melakukan untuk tujuannya manajemen referensi, ya. Sehingga dengan adanya tools manajemen referensi ini memungkinkan kita ini baik itu peneliti, penulis, ya, dan lain sebagainya untuk menata referensi-referensi tersebut, ya, dari publikasi-publikasi ilmiah yang pernah kita citasi itu ditata secara digital, ya, sehingga itu memudahkan kita dan tidak memerlukan space fisik banyak, gitu, ya. Sehingga ini mudah sekali, dan bahkan saat ini juga sudah ada manajemen referensi yang memang sudah terhubung dengan smartphone,
ya, dengan smartphone. Jadi kita dimudahkan sekali. Nah, ini adalah contoh-contoh manajemen referensi yang digunakan di dunia saat ini ya. Di dunia saat ini ya, jadi banyak sekali, ada yang Bibliographer, Citavi, RefDB ya, Papers Online, Mendeley, Zotero, Refworks ya, SetUlike, EndNote, Redcube, Bibsonomy, dan Kika ya. Banyak sih sebenarnya ya. Yang Indonesia juga ada, tapi yang biasanya yang saat ini sangat powerful digunakan di Indonesia itu ada 3 ya, hanya 3, bukan di Indonesia, di seluruh dunia itu hanya 3 ya, ada Zotero, EndNote, dan Mendeley ya. Itu yang orang-orang di luar sana dan di Indonesia menggunakannya Zotero, EndNote, dan Mendeley ya. Oke, nah yang paling yang paling terkenal itu memang Mendeley, makanya yang akan kita bahas hari ini adalah Mendeley. Nah, pada awalnya itu ya awalnya kan memang manual, dan pada tahun 1984 ini reference manager ya secara perangkat lunak ini mulai dibuat ya dan diluncurkan ya atau di launching gitu oleh Thomson Reuters ya. Ini adalah organisasi Thomson Reuters terkait publikasi ilmiah. Lalu setelah itu dibuat juga EndNote dan Bookends ya di tahun 1988. Lalu di bulan Agustus ya tahun 2008 Mendeley diluncurkan ya. Waktu itu memang masih versi beta. Oke, sehingga ini sekarang kita dimudahkan dalam melakukan manajemen referensi, dan manajemen referensi ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi mahasiswa gitu ya, bagi mahasiswa. Mungkin kita atau teman-teman dulu waktu masih SMA atau STM gitu ya, ada yang STM misalnya atau SEMEA atau SMK, nah itu membuat sebuah karya ilmiah ya atau KTI atau apalagi tugas akhir gitu ya di SMA-nya, melakukan citasinya masih manual gitu ya mungkin ya. Nah sekarang ini adalah hal yang wajib melakukan citasi menggunakan tools gitu ya. Karena apa? Karena nanti agar tidak untuk mengurangi tingkat similaritas gitu ya, tingkat similaritas. Karena kalau dilakukan secara manual itu tetap terdeteksi sebagai sebuah similaritas atau kemiripan. Ada sudah banyak orang membuat karya ilmiah. Oke, ini manajer Mendeley ya. Jadi dia gratis gitu ya, gratis seumur hidup. Kalau misalnya ada yang butuh tambahan space, dia ada tambahan biaya, tapi sekarang sudah tidak ada ya, sudah tidak ada lagi karena memang sudah cukuplah ya 2 giga untuk sebuah reference manager. Jadi bisa digunakan sebagai standalone ya, standalone maupun web installer. Jadi dia standalone itu maksudnya tidak butuh koneksi internet ya, kecuali download saja ya. Dan bisa juga memang tersinkronisasi secara real time dengan internet bisa ya, karena kalau misalnya kita lupa membawa laptop kita dan kita ingin melakukan citasi, kita bisa pakai atau tinggal login saja ke websitenya Mendeley dan itu sudah otomatis kalau misalnya sudah tersinkronisasi maka akan nyambung ya. Oke. Dan dia juga bisa terhubung dengan Microsoft Word ya, sehingga kita tidak perlu double ya, nyalahin Mendeley juga atau Word-nya juga ya, karena kita kan membuat sebuah karya ilmiah biasanya menggunakan aplikasi Microsoft Word gitu ya. Dia bisa menangkap metadata secara otomatis ya. Metadatanya maksudnya apa? Oke, nanti akan saya beritahu. Terus kita bisa membuat grup ya di dalam Mendeley itu, sehingga kita bisa terupdate ya dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang ya di bidang kita masing-masing ya. Karena memang begini teman-teman mahasiswa, di dunia perguruan tinggi ini kita lebih spesifik mempelajari sesuatu itu lebih spesifik. Mungkin kalau misalnya teman-teman gambaran awal teman-teman pada saat belum menyentuh dunia perguruan tinggi itu misalnya di bahasa ya paling bahasa begitu doang ya, padahal ada lebih spesifiknya lagi gitu ya. Jadi ternyata di bahasa tuh ada jurnalistik ya, apalagi konsentrasinya macam-macam ya.
dan lebih spesifik gitu ya. Sama di teknik juga spesifik ya, teknik informatika juga spesifik, nggak cuma bikin web ya, ada yang bidangnya AI ya atau artificial intelligence pun lebih spesifik lagi, ada yang di business intelligence, ada yang di machine learning, ada yang di data science ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita semakin apa namanya tinggi sekolah gitu ya, itu semakin spesifik mempelajari ilmu ya. Beda sama pendidikan dasar gitu ya, yang SD, SMP, SMA itu semuanya kita pelajarin, matematika, biologi ya, kita garap semua istilahnya gitu ya. Tapi kalau semakin tinggi itu semakin spesifik gitu ya. Ada beberapa mata pelajaran yang memang tidak dipelajari gitu ya, karena memang tidak relevan, tidak berhubungan ya, berhubungan dengan bidang yang semakin spesifik ini yang kita geluti. Oke. Zotero ya mirip-mirip juga ya, tapi dia Zotero ini tidak sepowerful Mendeley ya, menurut saya. REFMI juga ya, REFMI tidak sepowerful juga ya, tapi ya tentunya ada plus minusnya lah gitu ya, ada plus minusnya. Tapi memang saat ini yang paling powerful di seluruh dunia adalah Mendeley gitu ya, dan itu gratis. Baik, nah ini Mendeley-nya ya, contohnya Mendeley, dan ini adalah versi yang saya gunakan, Mendeley desktop. Mungkin ada yang lebih baru ya. Jadi ini 2008 sampai 2020, berarti saya downloadnya di tahun 2020 ya, Mendeley desktop yang ini. Ini untuk membuat citasi secara otomatis ya. Dan dia punya kapasitas penyimpanan cloud sebesar 2 GB ya, cukup sih seharusnya. Dan dia yang pasti dikembangkan oleh Elsevier. Elsevier ini merupakan salah satu publisher yang memang ternama gitu ya di dunia ya, sama seperti Thomson Reuters ya, dan lain-lainnya. Ini adalah tampilan dari sebuah Mendeley ya. Jadi ada tampilan ini ya. Yang pertama ini misalnya ketika kita ingin meng-add ya, ada add file, add folder, add entry manual ya, dan lain sebagainya. Terus di sini adalah kalau kita ingin melakukan pencarian secara literatur ya di dunia ya. Terus yang ini adalah library kita, ada all document, recently added ya, atau yang baru saja ditambahkan. Terus ada juga adalah grup ya, kalau misalnya kita membuat sebuah grup atau ingin bergabung dengan grup-grup yang grup-grup peneliti atau publikasi ilmiah lainnya di seluruh dunia, bisa kita manfaatkan grup ini. Terus yang di bawah adalah filter ya, kalau kita ingin memfilter semua citasi kita ya, misalnya kita ingin memfilter berdasarkan nama ya, atau kita ingin mencari juga bisa ya. Kalau fitur cari di sini ada ya, mencari, atau di sini mau memfilter berdasarkan bidang ya, bidang misalnya sudah kita kategorikan bidangnya bidang jurnalistik ya, bidang apa lagi, puisi misalnya ya. Ini adalah citasi reference manajernya ya. Ini ada tulisan-tulisan ya, baik itu jurnal, proceeding ya, yang ada di sini. Yang sebelah kiri ini adalah nama penulisnya. Yang di title-nya ini adalah judul ya. Terus ada tahun publikasinya. Kalau misalnya kita klik ini tahunnya, maka dia akan berurut gitu ya. Terus ada publish in ya. Publish in-nya adalah nama jurnal ya, atau nama proceeding, atau nama publisher-nya. Dan ini adalah yang di sebelahnya adalah edit. Edit itu maksudnya adalah ini manajer referensi ini, bibliografinya ini atau metadatanya ini ditambahkan di manajer referensinya ini di tanggal berapa gitu ya, ada. Dan ini adalah detailnya. Ya, ini adalah detail dari bibliografi atau metadata yang diklik gitu ya. Jadi akan muncul di sebelah sini. Baik itu judul, autorsnya, ada nama jurnal, tahun, volume ya, halamannya, abstraknya ya, dan lain sebagainya. Oke, nah terus beberapa kelebihan dari Mendeley ini, dia mudah digunakan ya, karena dia tampilannya itu user friendly ya. Jadi memang benar-benar disesuaikan oleh kebutuhan pengguna. Dan dia mendukung banyak jenis berkas, tidak hanya PDF ya, Word juga bisa gitu ya, EPUB bisa ya,
dan lain-lain sebagainya ya. Dan dia tidak harus terkoneksi dengan internet ya. Kalau memangnya pada saat awal saja ya, pada saat awal menginstal, setelah itu nggak perlu koneksi internet ya. Dan kalau misalnya tadi ya, kecuali Anda memang ingin update gitu ya, update dengan penelitian yang di seluruh dunia gitu ya, misalnya Anda lakukan. Nah, dia bisa dibuka di perangkat manapun ya, karena dia tersimpan secara online. Yang penting Anda login dengan autentikasi yang memang sudah Anda masukkan ya. Dan dia punya jenis-jenis citasi yang banyak. Jadi bisa APA, IEEE ya, Chicago, Harvard dan lain-lainnya. Baik, nah ini adalah link tutorialnya. Saya sudah sertakan ya bersama suplemen bersama main materia yang ini ya. Suplemen materia bagaimana langkah-langkah menginstal dan menggunakan Mendeley ya. Tapi akan kita coba ya. Oke, jadi teman-teman masih bergabung bersama saya nih teman-teman mahasiswa? Masih, Pak. Masih, Pak. Bukan bosan ya. Oke, ini nanti ada sih langkah-langkahnya di suplemen materia ya. Jadi nanti bisa dibuka. Nah, ini saya mau ini aja. Jadi nanti teman-teman membuka Mendeley Desktop ya. Mendeley Desktop yang dicari ya. Mendeley Desktop. Nah, ini nanti diklik saja ya, Mendeley Desktop ya. Nah, ini ya. Oke, nah ini ada Mendeley Desktop nih, teman-teman bisa download ya. Jadi dia tidak hanya di PC saja ya, dan dia tersedia juga di App Store maupun di Google Play ya, atau di Play Store. Ya, teman-teman bisa download yang Mendeley Desktop. Atau kalau misalnya tadi makanya fitur pencariannya Mendeley Desktop ya langsung ya. Atau kalau misalnya teman-teman bisa juga masuk ke Mendeley saja. Ya, nah ini ya Mendeley.com. Nah, ini Mendeley.com ini, tapi kalau misalnya teman-teman download langsung Mendeley.com ini ya, langsung Mendeley.com, maka dia yang ke download ini bukan yang bukan yang Mendeley Desktop, tapi Manager Reference. Ya, sebenarnya sama, cuman Mendeley Desktop ini bisa untuk offline, tapi kalau yang Manager Reference ini harus online ya, harus online. Nah, kalau misalnya teman-teman ke halaman yang ini bisa langsung saja ke download ya, download. Dan ini cari yang mana ya? Ini nih, Mendeley Desktop is still available ya. Karena yang kita akan download ini bukan Mendeley Desktop tapi Mendeley Reference Manager ya. Bisa juga, tapi dia harus terhubung internet ya. Gitu ya. Dan Anda harus bikin account di Mendeley Desktop kalau misalnya mendownload Manager Reference ya. Nah, ini makanya kita pilih yang Mendeley Desktop is still available ya. Kita klik learn more ya, dan ini ya. Ini baru ini ya. Baru kita download yang ini. Download now ya. Ini adalah Mendeley Desktop ya. Beda sama Mendeley Reference Manager. Ya, beda sama yang ini. Ini kita yang menggunakannya yang Mendeley Desktop. Ya, yang bisa offline gitu ya, dan lebih ringan gitu ya, lebih light ya, lebih ringan. Nah, setelah sudah di-download nanti tinggal di install ya, tinggal next saja. Kalau misalnya butuh membuat sebuah akun di Mendeley, silakan bikin akunnya saja ya. Teman-teman bisa sign in ya dengan akun yang teman-teman sudah punya kredensialnya, dan setelah itu akan muncul seperti ini tampilannya. Ya, ini kebetulan sudah ada ya, dan teman-teman bisa bikin sebuah folder baru ya, misalnya folder baru. Kalau misalnya, nah ini misalnya masih kosong. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan sebuah file, tinggal ini di sini ada add ya, ada add. Ya. Kalau misalnya ada filenya, silakan add filenya atau add folder gitu ya, bebas. Misalkan saya menambahkan sebuah file ya, ini misalkan saya mau menambahkan sebuah file baru. Yang ada di sini misalnya nih ada tugas misalnya ya, saya tambahkan di sini di Mendeley. Ya, tinggal di drag saja bisa gitu ya. Nah, ini ya. Ini sudah ditambahkan dan dia
langsung membaca metadatanya gitu ya, langsung membaca metadatanya, autorsnya siapa, judulnya apa, dan ini tahunnya ya 2012 ya, Mendeley gitu ya, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi dia udah otomatis membaca metadata. Kalau misalnya ini metadatanya mau teman-teman tambahkan ya, tinggal diklik saja di bagian detail ini. Ya, diklik di bagian detail. Mau menambahkan URL-nya atau DOI-nya boleh, silakan ya. Gitu. Dan keuntungannya lagi di Mendeley ini, jadi kita bisa bisa membuka file PDF langsung dari sini, gitu ya. Bisa buka file PDF langsung dari sini. Misalnya saya hapus dulu aja nih ya. Oke. Nah, kalau mau ya, kita tinggal double klik saja. Misalnya saya mau membuka yang ini gitu, jurnal yang ini, saya tinggal double klik. Ya, tinggal double klik. Oke. Sebentar, nunggu lama nih. Oh, jangan-jangan nggak ada ya? Oh, sorry, itu belum ke download. Saya yang all dokumen saja ya. Oke, ini misalnya saya mau yang kenapa lama ya? Ini aja deh, yang gampang-gampang aja deh. Ini ya, misalnya ini jurnal saya nih ya. Jadi kita tinggal double klik saja gitu. Nah, dia akan muncul ke sini ya, atau saya double klik yang lain gitu misalnya. Nah, ini ya, dia akan muncul di sini ya. Jadi kita bisa baca di sini juga ya. Kalau misalnya teman-teman membuat sebuah skripsi belum ada bahan atau apa gitu, nah teman-teman bisa baca-baca jurnal ya di Mendeley ya, dan tidak harus offline, bisa online juga ya. Jadi nggak harus di komputer, bisa juga di smartphone ya. Jadi yang penting sudah disinkronisasi ya. Ada nih menu sync-nya nih ya, sync. Jadi semua yang ada di library ya, kalau misalnya kita klik sync, ini akan nyambung ke akun kita gitu ya di mendeley.com ya. Ini yang penting teman-teman sign in saja, dia akan nyambung ya. Dan ini kita bisa baca-baca ya, dan lain sebagainya ya. Bisa kita langsung citasi juga ya, atau kita kasih catatan ya. Oke, nah sebelumnya kita menggunakan Mendeley ini bisa dengan Microsoft Word ya. Ini kita install dulu ya. Jadi ada install hanya 2 kilobyte paling ya, hanya 2 kilobyte ya untuk install plugin di Microsoft Word-nya. Jadi kita pilih pilihan tools, dan ini ada install Microsoft Word plugin ya. Ini karena saya sudah terinstall, maka ini pilihannya tidak ada install Microsoft Word plugin, paling pilihannya hanya uninstall gitu ya. Nah, jadi jangan lupa di-install dulu Microsoft Word plugin ya. Kalau misalnya nggak bisa, berarti Word-nya sedang jalan gitu ya. Jadi di-close dulu Word-nya, baru di-install gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah terinstall, ya ini ada dia akan berubah menjadi uninstall Word gitu ya. Uninstall Word plugin-nya, bukan Word-nya ya. Nah, ini ya misalnya di Word ya ada jurnal tulisan ilmiah misalnya. Oke, nah ini kita sama seperti kita membuat sebuah daftar pustaka ya, daftar pustaka. Oke, kita ke menu reference ya. Menu reference. Nah, ini merupakan yang ini ya, citation and bibliography ini merupakan bawaan dari Microsoft Word. Sama dia punya bawaannya juga ya, tapi kurang powerful kalau menurut saya, karena kita harus masukkan metadatanya manual ya. Beda sama Mendeley, kita drag filenya maka metadatanya terbaca secara otomatis ya. Kalau di sini kita harus manual ya. Jadi sebelum kita masukkan citasi di Word-nya ini ya, tentunya ini kita disuruh masukkan sumbernya ya, add new source ya, atau kita bisa manage source gitu ya. Jadi kita masukkan sendiri nih, pindahkan satu-satu gitu ya ke sebelah kanan, baru bisa disitasi. Nah, kalau misalnya tadi menggunakan Mendeley, maka dia akan muncul nih di sini ada namanya Mendeley Site-O-Matic. Jadi kita tinggal citasi saja karena di Mendeley-nya sudah ada filenya ya. Jadi contohnya ya, saya misalnya mau membuat sebuah citasi, atau saya mau
mensitasi pernyataan orang lain gitu misalnya ya, pernyataan orang lain. Misalnya saya open Mendeley dulu gitu ya, sambil baca-baca gitu misalnya. Oke, nah di Mendeley ini contoh-contoh jenis-jenis citasi ada APA, Chicago, IEEE, Harvard ya, dan lain-lain sebagainya, tergantung teman-teman mau menggunakan yang style yang jenis mana ya. Oke, saya tidak perlu itu. Oke, ini. Nah, di Mendeley ya, di Mendeley ini misalnya saya mau mensitasi ya, dari Word ya, dari Word. Oke, saya mau mensitasi misalnya menggunakan APA misalnya ya, menggunakan APA ya, use this style gitu. Dan oke ya, dan ini sudah muncul ya di sininya ya. Terus kita mau mensitasi misalnya ada kata-kata di Mendeley-nya ini adalah ya, saya pernah baca misalnya itu ada pernyataan seperti ini gitu misalnya ya. Saat ini ya, ini contoh yang disitasi gitu ya, Irawan dan Brilianti gitu. Nah, ini misalnya ada yang bukan citasi tapi pernyataan dia sendiri. Nah, ini misalnya ini, saya mau ini ya, mau saya citasi, maka saya tinggal pilih klik kanan saja atau copy gitu. Terus kita ke Word-nya ya, kita ke Word, misalnya saya bikin ini ya, tinggal kita paste gitu. Nah, ini ya, tinggal kita paste. Dan saya insert citation. Nah, tadi kalau misalnya kita kita lupa judulnya yang kita citasi tadi ya, kita bisa go to Mendeley. Ya. Kecuali kita ingat tadi judulnya siapa tadi ya, penulisnya ya. Tapi kalau misalnya kita lupa, kita tinggal go to Mendeley. Ya, go to Mendeley. Nah, ini ya. Oh, ternyata ini tadi yang saya citasi nih ya. Nah, kita tinggal pilih saja ya, klik atau ya. Tinggal pilih saja atau ya. Ya, jadi misalnya kita lupa tadi ya, misalnya ya, kita tinggal go to Mendeley, kita pilih ya. Kita pilih misalnya dia ya, atau site nih, kita klik site saja ya, set ya. Site. Nah, itu dia langsung muncul nih. Nih ya, langsung muncul citasinya. Gitu. Dan di daftar pustakanya ya, di daftar pustakanya nih, biasanya di daftar pustaka ada yang di paling bawah ya. Nah, ini ya, daftar pustakanya juga dia otomatis akan ada gitu ya, nih ya, tuh ya, akan ada nih. Tadi ini judulnya adalah pelatihan pemanfaatan digital marketing ya, dan manajemen kewirausahaan ya. Misalnya saya undo deh, saya undo ya. Saya undo. Oke, nih ya, belum ada citasinya ya, masih yang di sini saja nih. Saya highlight biar teman-teman bisa lihat perbedaannya menggunakan otomatis ya. Ini yang tadi saya citasi ya, dari paper ini nih, judulnya pelatihan pemanfaatan digital marketing ya, manajemen kewirausahaan, dari bikinan saya dan teman-teman ya. Oke, misalnya saya mau mencitasi ya, kita ke reference, insert citation ya. Misalnya kita lupa nih judulnya siapa, kalau misalnya kita ingat, kita tinggal tulis saja misalnya ini ya, Firman Nur gitu ya. Nah, cuman yang ini bisa berdasarkan orang ya, kita masukkan, atau bisa kita berdasarkan tadi judulnya pelatihan. Oh sorry, tadi aja spesifik digital marketing. Nah, ini ya, ini bisa kita klik sini, gitu ya, bisa kita langsung klik di situ, ya. Tapi sebelum saya oke ya, saya nggak jadiin oke ya, saya mau lihat dulu, kasih lihat yang daftar pustakanya, perubahan di daftar pustakanya. Kita lihat kalau APA ya, karena saya menggunakan tipe APA ya, maka dia akan berurut secara abjad ya, atau alfabet. Tadi author pertamanya, orang pertamanya adalah Febrian Dirza ya. Jadi nggak ada di sini Febrian Dirza ya. Belum ada ya F ya di Febrian Dirza karena belum disitasi. Oke. Maka saya misalnya citasi di sini ya. Insert citation tadi digital marketing. Nah, ini ya. Ya, penulis pertamanya adalah Febrian Dirza, saya klik. Saya oke nih ya. Di sini ada Febrian Dirza ya. Saya juga nih Hasan ya. Oke, kita lihat di bawah. Di bawah di bagian daftar pustaka itu, nah, dia sudah otomatis muncul nih Febrian Dirza.
Gitu tuh ya. Judulnya adalah pelatihan pemanfaatan digital marketing dan manajemen kewirausahaan. Gitu ya. Nah, ini menggunakan tadi ya, kalau kita searching secara manual. Kita masukkan ya kalau kita ingat judulnya ya atau nama penulisnya. Saya undo lagi ya, undo lagi. Jadi belum ada nih ya, kosong di bawahnya juga. Daftar pustakanya masih kosong ya, belum ada Febrian Dirja. Jadi kasusnya adalah saya nggak ingat nama penulisnya dan juga nama judulnya. Oke, tapi ini adalah pernyataannya dia. Maka saya insert citation, go to Mendeley ya. Nah, ini ya. Ternyata ini nih yang lagi saya buka kan ini ya, pelatihan pemanfaatan digital. Oh, berarti ini. Maka saya pilih saja ini dan saya klik site. Nih, di sini ada site. Oke. Ya, ada tuh ya. Sehingga nanti di daftar pustaka, nah ini ya dia muncul gitu ya. Jadi sudah secara otomatis. Nah, enaknya juga kalau misalnya kita menggunakan manajemen referensi ini, ketika misalnya ternyata kita sudah buat tapi formatnya dirubah, ya formatnya dirubah, tidak menggunakan versi APA misalnya ya, tapi menggunakan yang versi IEEE, maka kita nggak perlu capek-capek IEEE itu formatnya seperti apa sih gitu ya. Jadi kita tinggal pilih saja, ya tinggal pilih berubah dia menjadi IEEE. Maka dia semua secara otomatis nih berubah semua mengikuti IEEE gitu ya, tuh ya, secara otomatis berubah mengikuti format standar IEEE gitu ya. Sama ketika misalnya ini dirubah menjadi yang Harvard misalnya tuh ya, semua juga sama nih ada di sini ya, dirubah menjadi Harvard ya. Jadi tergantung kita mau menggunakan atau yang dibutuhkan itu formatnya yang mana sesuai standarnya. Oke, nah ini IEEE ini seperti ini ya. Jadi bentuk citasinya hanya kode-kode saja, 1 ya, terus ada 2, 3. Nah, kita mau lihat 1 ini siapa yang kita citasi, lihatnya di daftar pustaka tadi ya. Jadi yang 1 ini adalah yang ini ya. Jadi bedanya IEEE dengan APA, kalau IEEE itu yang paling atas adalah yang paling pertama kali disitasi. Ya, yang paling pertama kali muncul di citasi. Kalau APA dia disusun berdasarkan abjad ya. Kalau IEEE disusun berdasarkan yang paling pertama kali disitasi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya rubah lagi menjadi APA, nah maka dia berdasarkan abjad nih munculnya. Oke, itu tadi terkait penggunaan dari manajemen referensi Mendeley ya. Jadi kita dimudahkan sekali di dalam membuat sebuah citasi karya ilmiah ya. Dan citasi ini hukumnya wajib ya. Baik itu misalnya ini karena yang kita punya filenya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya filenya, maka kita nambahkan secara manual, misalnya web gitu ya, dari web maka kita add entry manual. Nah, kita pilih misalnya ini apa, buku kah atau apa lagi web gitu ya, web page kah gitu ya, atau apa gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi ya bagaimana menambahkan metadata ya, baik metadata dan penggunaan citasinya di Microsoft Word. Oke, nah tentunya citasinya ini juga ya di setiap jurnal atau maupun skripsi gitu ya, skripsi lah gitu ya, dia juga punya minimalnya ya, batas minimal untuk citasi ya. Saya kurang tahu kalau di bahasa itu berapa minimalnya untuk citasi ya, batas citasinya, tapi kalau di teknik itu dia tidak kurang dari 20 citasinya ya, jadi jangan kurang dari 20 ya, jadi ini bisa dihitung gitu ya, jadi sebaiknya tidak kurang dari 20 untuk citasi ya. Terus bagaimana mencari karya-karya ilmiah gitu, baik itu jurnal, proceeding ya, dan lain-lainnya bisa teman-teman cari menggunakan browser gitu ya, atau bantuan mesin pencari seperti Google dan lain-lain ya. Dan biasanya ini nanti mencari sebuah karya ilmiah nanti akan diajarkan pada mata kuliah tata tulis ilmiah ya, mata kuliahnya gitu ya. Jadi
Saya hanya mereview saja bagaimana penggunaan TIK untuk membuat sebuah karya ilmiah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman penasaran, saya sulit Pak misalnya mau mencari karya ilmiah gitu, apalagi minimalnya 20. Jangan takut ya. Ini ada lagi nih, ada bantuan tools juga ya, namanya POP atau Publish or Perish ya. Jadi di sini kita bisa cari gitu ya, nggak kesulitan juga terkait karya-karya ilmiah gitu ya. Misalnya kita mau cari dari Google Scholar aja gitu ya, misalnya ya, yang gampang gitu ya. Kita mau cari berdasarkan namanya gitu ya, nama penulisnya, atau misalnya berdasarkan bidang yang ingin kita cari gitu ya. Misalnya yang lagi tren di bahasa Indonesia apa nih? Bidang apa nih? Ada yang apa? Isu-isu apa nih yang biasanya lagi tren di bahasa Indonesia nih teman-teman? Ada yang bisa bantu saya? Gimana teman-teman mahasiswa? Apa yang lagi hit nih lagi hype gitulah di bidang bahasa Indonesia? Apa tuh? Apa? Saya nggak tahu nih bidang bahasa Indonesia apa ya yang lagi hype ini. Atau misalnya saya tahunya bidang saya sini ya, misalnya pemanfaatan ya, pemanfaatan jurnalistik lah gitu misalnya ya. Nah kita bisa cari nih, kita bisa cari tahun misalnya ya, tahunnya misalnya kita cari yang 3 tahun terakhir gitu ya, biar tidak terlalu lama kita bisa cari. Nah, terus kita bisa mau dapat berapa? Mau dapat 1000 atau ini akan berpengaruh ke waktu tunggu ya atau respon time. Misalnya kita mau cari 20 gitu ya. Nah ya, kita pilih saja 20. Terus kita tinggal klik search ya. Nah, ini dia akan mencari ya tuh ya. Udah otomatis tuh. Cari tuh ya. Jadi cepat gitu ya. Jadi banyak nih kita dapetin karya-karya ilmiah yang baik itu jurnal dan lain-lainnya ya. Tuh ya, publishernya juga terlihat di sini ya. Dia jurnal apa nih, nama jurnalnya nih, detailnya seperti apa ya. Dan kita tinggal ini misalnya nih ya, Khidmatuna Jurnal nih ya, misalnya ya, tinggal di double klik saja, maka dia akan muncul ke websitenya nih, secara otomatis dia akan mendirect gitu ya, mendirect ke websitenya, ke website jurnal tersebut, sehingga kita mudah untuk tinggal download saja ya. Oke, sambil kita tunggu ya. Jadi nggak ada lagi alasan susah Pak nyarinya gitu ya, padahal ini mudah gitu ya, nggak ada 5 menit ya udah dapat 20 karya ilmiah gitu ya. Nah ini ya, bagaimana pemanfaatan gawai ya untuk peliputan berita jurnalistik ya, dan bisa kita download juga nih PDF ya. Ini baru ya 2021 bulan November tuh ya 15 ya. Jadi ini yang baru-baru gitu ya, bisa kita dapatkan gitu ya, mudah saja. Oke, baik. Baik teman-teman mahasiswa, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini atau terkait tugas ya? Tugasnya udah belum ya? Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya teman-teman mahasiswa. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh, tugasnya. Oke, ini ya tugasnya ya. Jadi ada tugas, silakan teman-teman lihat tugasnya ya. Oke, dan tugas hari untuk pertemuan pekan ini adalah seperti ini ya instruksinya. Jadi ya menginstal Mendeley ya, menginstal Mendeley dan melakukan penggunaannya ya, membuat penggunaannya. Jadi ya penggunaannya dan direkam ya. Jadi ini merekam kembali ya terkait penggunaan Mendeley ya, dan itu
teman-teman membuat citasi ya, citasi dan referensinya pada Mendeley ya, menggunakan Mendeley. Oke, baik, itu saja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan hari ini, tugas atau lain-lainnya? Silakan. Pak, kalau misalnya Mendeley-nya udah diinstal itu berarti gak usah dari pas penginstalan kan ya videonya? Berarti penggunaannya aja ya. Penggunaannya aja ya berarti ya, dua citasi ya. Sebaiknya yang berhubungan dengan bidang kalian ya, penggunaan citasinya ya, misalnya tadi ya jurnalistik ya atau apa ya dan lain-lain ya. Dan coba disitasi ya. Boleh menggunakan IEEE atau APA ya, jenis citasinya. Baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Oke nih Rahel ya, berarti kalau kita mau sintasi referensi harus taruh dulu ke Mendeley. Ya betul. Ya jadi misalnya kita mau melakukan sintasi tadi ya. Tadi kita sudah dapat misalnya nih yang dari sini ya. Misalnya kita udah dapat ini, kita download dulu ya. Kita download misalnya ya, saya download deh misalnya ya. Saya download karena belum terbaca sama Mendeley ya. Jadi kita download dulu. Oke, ayo kita download nih, lama ya. Ini ya, jurnalnya ya dari Ernawati ya, Arni Ernawati, saya download dulu. Oke, ini sudah ke download nih ya, sudah ke download dan ini, oke, saya coba add ya, namanya apa sih tadi, dokumen ya. Baik, saya coba add, misalnya di sini aja ya, saya bikin folder baru. Saya add ya, add files gitu ya. Add files, boleh add foldernya, boleh silakan ya. Itu dokumen ya, mana nih dokumen. Ah ini nih ya, dokumen ya. Oke nih, dokumen di sini ya. Ini dokumen saya open ya. Nah, dia Ernawati nih ya. Nah, ini terkadang ada yang ini ya, dia ngebacanya beda ya. Dia ngebacanya beda. Coba saya buka nih, apakah ini yang tadi? Nah, ini ya. Seharusnya judulnya adalah ini ya, efektivitas pemanfaatan gawai untuk peliputan berita, tapi di sini judulnya ini, bahasa Cina, no title. Nah, terkadang beda nih metadatanya. Nah, teman-teman kita bisa benerin metadatanya ini ya, kita tinggal kita pilih ya judulnya, terus kita rubah gitu judulnya. Nah ya, terus autorsnya kita rubah juga ya. Jadi di sini, nah ini salah nih ya. Jadi kita benerin metadatanya ya. Jadi sekali saja kita benerin metadatanya untuk keperluan pertama saja, karena nantinya enak, kita nggak perlu ribet-ribet ya. Biasanya metadatanya itu adalah nama belakang dan nama depan gitu ya. Oke, dan ini adalah Suelistiowati ya. Koma dia ya. Nama jurnalnya tuh, jurnalnya juga salah ya. Nama jurnalnya apa tadi nih? Nama jurnalnya ini salah dia metadatanya ya. Karena dia mungkin ngebaca dari sininya nih. Dia pasti ngebaca dari sininya, bukan kesalahan Mendeley-nya nih, tapi dari sininya nih. Dia bekas copy paste jurnal submit di mana nih ya. Nah, ini ya. Ini nama jurnalnya. Oke, kita copy ke Mendeley. Nama jurnalnya ini, tahunnya aja salah nih ya, 1967, padahal ini harusnya 2021 nih ya. 2021 volume 2 nomor 1 2021. Oke, kita benerin aja. 21 volume 2 nomor 1, halamannya dia halaman ini ya, 37 sampai 49 nih halamannya. 37 sampai 49. 37 sampai 49. Oke, dan ini adalah URL-nya, kita copy saja URL-nya. DOI-nya ya, DOI-nya bisa kita dapatkan di mana nih? Biasanya DOI-nya itu mana nih? Nggak ada DOI-nya kah? DOI-nya, oh ada, hanya ada ISSN-nya aja ya. Ya kita tinggal copy saja ISSN-nya. Ya ISN-nya
Kita masukin aja ke sinilah ISSN-nya. Oke ya. Nah, ini udah kita benerin metadatanya ya. Kita ke library lagi tadi nih ya. Ini sudah, dia akan otomatis berubah seperti ini. Dan misalnya saya mau melakukan sitasi yang tadi gitu ya. Reference, insert, tadi siapa sih, Ernawati ya, Ernawati. Nah ini ya Ernawati ya. Tinggal klik gitu ya, Ernawati, dan dia di sini ada otomatis Ernawati ini ya. Jadi gitu ya, dan ini sudah dibenerin ya, sudah kita benerin gitu ya. Nih. Jadi kita nggak perlu ribet lagi gitu. Oke, jadi mungkin itu ya. Jadi iya benar, ini harus ditambahkan ya ke Mendeley-nya dulu ya, baru kita bisa lakukan citasinya. Karena kita ngecek dulu metadatanya ini benar apa enggak gitu ya, metadatanya sudah benar apa enggak atau masih ada yang salah. Baik, silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi teman-teman mahasiswa. Oke, baik, nggak ada yang ditanyakan ya. Simple ya penggunaan Mendeley. Jadi dan Mendeley ini merupakan penutup ya, penutup bagi pembelajaran kita menggunakan Microsoft Word ya, Microsoft Word. Jadi sudah mulai dibiasakan terkait menggunakan citasi. Bisa di HP, bisa ya, karena Mendeley tadi bisa diinstal di Google Play maupun di ada di Play Store maupun di App Store ya, bisa di iOS atau di Android ya, bisa ya, di tablet juga bisa ya. Oke, jadi silakan dicoba ya teman-teman mahasiswa, dan mulai sekarang kalau misalnya ada tugas membuat paper atau tugas gitu ya, harus menggunakan referensi ya, Anda dapat sumbernya ini dari mana, dan referensinya itu menggunakan citasi secara otomatis menggunakan tools. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Cara menginstal Word di Mendeley-nya, berarti kalau misalnya gagal, Word-nya sedang terbuka, Word-nya di close dulu ya, Word-nya di close dulu. Jadi misalnya saya ini ya, saya mau uninstall nih ya, karena saya sudah terinstall maka saya mau menguninstall nih ya. Misalnya saya mau menguninstall, ini nggak bisa tuh, Word is currently running, Word-nya sedang terbuka nih di sini nih, Word saya sedang kebuka. Jadi kalau saya harus tutup dulu, ya, saya tutup dulu. Maka saya coba lagi ya, atau nah tuh dia udah otomatis tuh langsung ke uninstall ya. Misalnya saya install lagi ya. Nah ini ya, install Microsoft Word plugin ya, tuh ya, cepet banget karena cuma 2 kilobyte ya, karena ini hanya plugin. Tetap nggak bisa Pak, padahal udah ditutup Pak. Sudah ditutup nggak bisa? Iya. Apa tuh message-nya, apa pesan kesalahannya apa? Wah sebentar, saya udah langsung install tapi nggak bisa Pak, seperti Word and or Outlook is currently running kan tadi kan? Iya Pak. Masih ada yang kebuka tuh Word-nya. Word yang lainnya mungkin masih ada yang kebuka gitu ya. Jadi tadi ya, kalau misalnya tulisannya Word is currently running gitu ya, maka kita harus tutup dulu gitu. Mungkin masih ada yang kebuka, atau kalau misalnya cara ekstrimnya kita, atau force close aja, yes gitu, force close, dia biasanya ditutup sama Mendeley-nya kalau misalnya itu. Atau kalau mau secara ekstrim ya, misalnya gini ya. Ini saya Word-nya udah nggak ada yang kebuka tuh, tapi saya mau menghentikan secara paksa nih Microsoft PowerPoint nih misalnya ya. Nih ya, dari Test Manager ya. Cara buka Test Manager pencet Ctrl Alt Delete gitu ya. Nah, ini misalnya saya mau menghentikan secara paksa nih yang PowerPoint misalnya ya. Saya end test gitu ya, end test. Nah, ini dia akan muncul nih. Tuh. Nah, dia muncul tadi ya, minta di save gak gitu ya. Oh, not respond malahan. Ya, atau saya lagi nih ya, saya tutup lagi gitu, test gitu. Nah ini menghentikan secara paksa ya, atau force close gitu.
Ya, sama Mendeley juga gitu tadi. Kalau misalnya di uninstall tapi nggak ada, dia akan force close ya. Yes aja gitu pilihannya. Maka dia akan force close Word yang sedang terbuka itu ya. Tapi hati-hati, takutnya belum ke save ya kerjaan Anda gitu ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan teman-teman mahasiswa. Oke, oh restart ya laptopnya. Waduh, jangan ya, ekstrim ya restart laptopnya. Ya, kalau bisa di force close dulu takutnya, jangan di force close dulu takutnya apa namanya ada yang belum tersimpan ya, ada yang belum tersimpan. Oke, tapi kalau misalnya udah make sure nggak ada pekerjaan yang memang belum kita simpan, maka boleh tuh ya di force close ya dan lain-lain sebagainya atau sampai di restart. Cari Mendeley, cari isinya bukan cari judul gitu. Oke. Cari di Mendeley. Kalau di Mendeley agak susah ya, Rahel ya, kalau mau cari isi ya. Tadi makanya saya menggunakan ini. Kalau kita mau cari isi ya, teman-teman sebaiknya mendownload Publish or Perish. Ya. Nah ini ya, Publish or Perish punyanya Harzing ya. Harzing, dan ini nggak besar ya, sedikit saja ya. Kita lihat ya, cuman berapa kilobyte nih ya, Harzing nih ya, harzing.com. Publish or Perish itu nih ya, ini download dan install ya. Dia cuma berapa sih? Nih ya, download dan install. Dia nggak besar kok, cuma nih ya, cuma 1,8 mega ya. Install aja. Nah nanti tampilannya seperti ini, Publish or Perish-nya nih ya. Terlihat gak nih Pak tampilan saya nih? Nah, misalnya kita mau cari kontennya yang kita ingin dapatkan ya. Tadi kita bisa cari berdasarkan judul di title word ya. Bisa cari berdasarkan nama penulis ya. Misalnya kita senang nama penulisnya, misalnya penulisnya Harry Potter siapa tuh namanya tuh ya. Nah, kita senang itu ya. Nah, kita bisa cari buku-bukunya dia yang pernah dia tulis apa aja gitu ya. Atau kita bisa cari berdasarkan konten. Ya, tadi ini saya coba cari permanfaatan jurnalistik atau misalnya saya cari apa nih bidang apa nih di bahasa Indonesia yang mau dicari misalnya. Misalnya apa? Ini nyari skripsi juga bisa loh. Oke ini. Iya Pak, skripsi aja Pak. Aduh, skripsi ya. Ya, kalau misalnya saya pakai global gini ya, skripsi ya. Nih ya, mau cari yang mana nih? Tapi saya ngajarinnya nggak benar nih kalau begini deh. Ya misalnya ya 2019 sampai 2021 nih saya search ya, tuh cari tuh ya, nih misalnya nih kayaknya nih ya, rancangan sistem penginputan judul online nih misalnya nih ya, saya double klik tuh kan, cari kan tuh, tapi itu sudah dalam bentuk jurnal ya, sudah dalam bentuk jurnal ya. Macam-macam sih ini bisa nih lagi nih oh pedoman penulisan skripsi ini mah ya, jadi ini banyak nih ya. Oh tuh skripsi ini banyak banget nih kalau kita cari apa namanya ini, karena ini global ya skripsi ya, tapi kalau lebih spesifik lagi maka itu akan lebih apa namanya informasinya lebih ini ya. Ini nggak hanya 20, kita mau cari berapa, kita mau nyari 1000, 100 juga bisa, 100 misalnya saya mau cari gitu ya. Nah ini tergantung waktu tunggunya aja tuh ya, cepet loh sebenarnya ini buat dapetin 100 tuh. Oh banyak tuh, dan ini semua bisa di download no. Sistem pendukung keputusan pemilihan kategori skripsi itu ya. Aduh, jurnal kebanyakan tuh ya. Proposal skripsi lagi tuh ada tuh. Aduh ini ya, banyak loh yang nyediain, kacau ya. Oh bagus desain ini ya. Jadi gitu teman-teman. Kalau kita mau cari tentang kontennya, maka masukkan ke keywordnya. Gitu ya. Kalau kita mencari dia misalnya, Rowling, J.K. Rowling ya, yang pembuat itu ya, pembuat buku Harry Potter ya, J.K. Rowling. Saya nggak tahu, ini saya kosongin aja ya. Jadi di ini semuanya tulisan dia ya. Nah ini ya, kita bisa masukkan nih Rowling tuh ya. Nih J.K. Rowling tuh kan ada tuh ya. Banyak tuh ya, karena Rowling kan banyak ya, nggak cuma dia aja gitu ya Rowling tuh. Waduh ini cuplikan Harry Potter ini bisa di download nih. Aduh bahasa Inggris tapi ya.
Ya, gitu deh, gitu ya. Tinggal Anda mau apa enggak tuh ya, tuh banyak tuh Fantastic Beasts gitu ya. Harry Potter and the Cursed Child gitu. Ini banyak loh ini. Oh, banyak tuh. Luar biasa deh. Jadi dengan internet kita benar-benar dimudahkan gitu ya, benar-benar dimudahkan. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa nih sambil loading? Silakan, nanti dicoba ya, Harjing. Kalau misalnya mau mendapatkan referensi-referensi ya, tapi jangan disalahgunakan. Memang yang namanya teknologi ini seperti apa ya? Seperti dua mata pisau ya, seperti dua mata pisau. Jadi mungkin apa ya? Saya selalu bilang ke mahasiswa teknik informatika, saya sebagai pendidik itu hanya menginformasikan, misalnya ini adalah pisau ya. Nah, ini pisau bisa digunakan untuk memotong, mengupas ya. Nah, tentunya balik lagi ke orangnya masing-masing, mau digunakan untuk keperluan yang baik kah atau keperluan yang buruk gitu ya. Jadi seperti itu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi kita hindari ya untuk kepentingan yang buruk. Oke, baik teman-teman mahasiswa tuh ya, banyak ya. Kita bisa ini mana sih tadi? Nah, ini ya. Oke, ada lagi aplikasinya online. Yang mana nih yang kamu tanyain? Mendeley atau yang Publish or Perish? POP. Kalau yang POP iya harus online kan, nyarinya pakai internet ya. Kalau Mendeley bisa offline. Bisa offline. Perkembangan bahasa anak. Oh, POP ya. POP offline ya. Online ya. Perkembangan bahasa anak juga bisa ya. Misalnya teman-teman tadi ya. Bahasa anak ya. Tergantung mau cari yang tahun berapa gitu ya. Misalnya dari 2019 sampai 2021 gitu ya. Kayak nyari 100 misalnya ya, jurnal banyak nih itu. Ambil loading ya. Nggak nyampe 5 menit sudah dapat banyak ya. Sudah dapat banyak tuh. Perkembangan bahasa anak banyak sekali tuh ya. Ada yang buku nih ya, yang tipenya buku, ada yang jurnal ya. Ya, nih jurnal nih, aspek perkembangan bahasa anak tuh, ini ya. Jadi bisa kita nyari banyak sekali ya. Langsung ke download ini. Luar biasa nih, langsung ke download. Tuh ya, aspek perkembangan bahasa anak pada tingkat sekolah dasar tuh, ada tuh jurnalnya. Gitu ya, ada pendahuluan, ada metode ya, seperti tadi ya, hasil pembahasan dan kesimpulan ya, atau result discussion ya. Nih ya, simpulan, bahasanya ada yang simpulan dan daftar referensi, ada yang bilang daftar rujukan, ada yang bilang daftar pustaka ya, dan lain sebagainya. Ya, ini jurnal nih. Ya. Dari jurnal Jurnal Pendidikan Edutama ya. UIN Sunan Kalijaga Jogja. Oke, baik, itu saja teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba, selamat bereksplorasi ya. Jangan lupa ya, yang salah datangnya selalu dari diri saya pribadi, yang benar datangnya selalu ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf ya, dan jangan sungkan-sungkan untuk mencari sumber-sumber referensi lain selain ya referensi yang saya berikan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan hari ini. Marilah kita akhiri sesi pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Jangan